Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyambangi KPK. Kedatangan Nusron untuk membahas strategi pencegahan korupsi di sektor pertanahan. Nusron tiba di KPK pada Rabu siang. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka audiensi pencegahan korupsi, khususnya di sektor pertanahan yang dinilai masih memiliki celah rawan praktik pungli. Nusron menyebut sistem pelayanan pertanahan saat ini sudah usang dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai perlu adanya pembaruan proses bisnis agar lebih transparan dan efisien. Nusron menegaskan reformasi birokrasi bukan hanya soal digitalisasi, tapi juga soal membenahi mentalitas pelayanan. Mau minta masukan dalam rangka evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan. Karena bisnis proses yang ada hari ini usianya sudah 15 tahun. Sudah nggak sesuai dengan konteks hari ini. Nah, sekaligus dalam rangka menyusun bisnis proses yang baru ini, kita meminta masukan di mana sih letak-letak celah pungli. Akan kita tutup supaya nggak ini. Menurut pandangan dari teman-teman di KPK. Pemirsa, Indonesia akan punya mobil nasional produksi sendiri, di mana Presiden Prabowo menargetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan pada tahun 2028. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan Maung untuk kendaraan dinas mereka. Menteri Keuangan Purbaya pastikan anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan Maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara tersedia. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk memakai mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis Maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai
kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus Maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebijakan soal pupuk merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan membuat petani ini bukan soal angka, tapi soal harapan yang selama ini terasa mahal. Amran menyebut ini sebagai momen bersejarah. Penurunan harga pupuk sebesar 20% belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 2.000 kios pupuk pelanggar aturan sudah dicabut izinnya. Tapi cukupkah ini menjawab masalah klasik pupuk yang selalu datang tiap musim tanam? Kemudian juga produksi jagung meningkat. Mudah-mudahan untuk swasembada pangan, perintah Bapak Presiden itu targetkan pada kami 4 tahun. Alhamdulillah kalau tidak ada aral melintang, 1 bulan 2 bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya dengan produksi estimasi 34 juta ton. Ini capaian di pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, ini pengumuman penting. Bapak Presiden mengundang kami ratas. Beliau menyampaikan lakukan revitalisasi sektor pupuk. Karena pupuk adalah darahnya pertanian. Tanpa pupuk tidak mungkin kita berproduksi. Beliau sampaikan tolong cek dari hulu ke hilir. Ini arahan Bapak Presiden. Yang pertama pupuk, kita perbaiki regulasi. Dulu harus 12 menteri yang setujui baru pupuk bisa diedarkan. Kemudian yang kedua adalah gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan. 38 gubernur. Tanda tangan bukan paraf, tanda tangan. Baru bisa dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah 514 bupati dan wali kota se-Indonesia. Your Excellency, once again, thank you very much for the great honor you give us by visiting Indonesia. Thank you very much. I remember you receiving us in Brasilia on my last visit, and also our meeting in the BRICS. So I'm very happy to see you. As you know, we regard Brazil as a very important leader of the South, of the global South, leader of developing countries. We have both common background. We are big countries. We are the Presiden Brazil melakukan lawatan 2 hari ke Indonesia. Kamis pagi, Luiz Inácio Lula da Silva bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan akrab. Di ruang utama Istana Merdeka Jakarta, Presiden Brazil duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo. Keduanya membahas kerjasama strategis antara Indonesia dan Brazil. Pertemuan ini menyoroti komitmen kedua negara dalam bidang pertahanan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, program MBG, dan pengelolaan lingkungan dan hutan tropis. Kunjungan ini merupakan balasan setelah Presiden Prabowo berkunjung ke Brazil beberapa waktu lalu. Rencananya sore nanti Presiden Brazil akan kembali ke negara asal. the welfare of your people. That is also
my highest priority is the welfare of the Indonesian people.